Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak penduduk Temanggung Wonosobo, Allah Ta'ala pilih sekitar 40-50 orang di antara kita untuk hadir di markas Temanggung Masjid Al-Hidayah. Masya Allah. Berapa penduduk Temanggung, penduduk Wonosobo? Ini yang hadir ini manusia-manusia pilihan. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia, Maulana Sa'ad Barakatuh sampaikan dalam banyak bayan bahwa din amanat hai, और दिन की मेहनत भी amanat hai. Agama ini adalah amanat dan usaha agama juga amanat. Sebagaimana agama kita laksanakan menurut tata tertib yang dijarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada perkara halal, ada perkara haram, ada perkara sunnah, ada perkara mubah. Begitu juga dalam usaha agama. Bagaimana kita kerjakan sesuai dengan tertib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum telah menjalankan tertib-tertib yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga ujung-ujung perjuangan mereka mendapat sertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Padahal kehidupan sahabat radhiyallahu anhum sebelum datangnya agama dan sebelum datangnya usaha agama, ulama sampaikan ada 4. 1, mereka jahil, tidak kenal hak tetangga, tidak kenal hak suami, tidak kenal hak istri, anak tidak kenal hak orang tua. Ayam tetangga kadang-kadang dianggap ayamnya dia juga, kambing tetangga kadang dianggap kambing dia juga, unta tetangga kadang dianggap unta dia juga, bahkan istri tetangga kadang dianggap istri dia juga. Namanya juga jahil, tidak kenal hak-hak orang lain, apalagi hak Allah. Jahiliyah. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mereka musuhan satu sama lain. Kadang suami musuhan sama istri. Belum ada usaha masturot pada masa itu. Kadang anak musuhan dengan orang tua. Ini keadaan pada masa itu. Ketiga, mereka perang satu sama lain, antar suku, antar bangsa, antar kabilah, perang, saling membunuh. Kemudian keadaan keempat, mereka miskin. Saking miskinnya mereka sampai negara-negara superpower pada masa itu tidak berselera untuk menjajah negeri mereka. Mereka bahkan tidak punya tempat tinggal yang menetap. Hidup mereka nomaden. Kami di Somalia melihat itu. Orang-orang gurun pasir, mereka berpindah mengikuti kemana arah untanya berpindah. Kalau untanya ke timur, dia ke timur. Untanya ke barat, dia ke barat. Mereka tidak punya tempat tinggal menetap.
miskin, susah, menderita, lapar, haus, tidak punya pakaian yang cukup, tidak punya makanan yang cukup. Ini keadaan. Tapi hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW datang membawa kalimat la ilaha illallah, datang membawa agama, dan datang membawa usaha agama. Maka kehidupan sahabat itu berubah. Singkatnya, dari jahil berubah menjadi alim, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari peperangan berubah menjadi perdamaian, dari miskin papa berubah menjadi kaya raya. Kehidupan sahabat. Di antara mereka ada yang melihat ada satu orang perempuan tua lewat. Maka dia panggil, "Wahai ibu tua, apakah engkau ingat aku?" "Siapa?" "Saya Hasan. Dulu aku pernah pergi haji. Kemudian saya kehilangan unta yang membawa perbekalan. Maka saya singgah kepada ibu, dan ibu mempersilahkan saya untuk menyembelih kambingnya." "Oh, kamu kan?" "Iya." "Sekarang aku balas kebaikan ibu. Aku berikan kepada ibu ini kambing 1000 ekor. Balasannya 1 ekor kambing yang kurus dengan 1000 ekor kambing. 1000 itu tidak muat masjid ini. Dan bukan hanya itu, dikasih lagi duit dia sebanyak 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas lebih. 1 gram emas lebih kurang harganya 1 juta. Jadi 4 juta kali 1000 sama dengan 4 miliar. Dikasih 1000 ekor kambing, dikasih duit 4 miliar. Kalau kita punya duit 4 miliar bisa beli kebun kopi berapa pohon? Empat miliar itu 4.000 juta. 1 juta udah banyak, 10 juta banyak, 100 juta banyak, 1000 juta banyak. 4 miliar itu 4.000 juta. Ya sudah, diterima dengan baik. Kemudian mungkin kalau ibu-ibu kita di sini, betapa gembiranya dia mungkin bersiul-siul membawa duit segepok 4 miliar dengan 1000 ekor kambing. Gimana itu bawa? Udah dia jalan lewat depan rumah Sayyidina Husain. Dia heran, sepertinya kenal perempuan ini, membawa kambing banyak sekali. Maka disuruh panggil tuh perempuan, dipanggil. Kemudian dijelaskan siapa dirinya. "Oh iya, saya ada juga di situ. Itu kakak saya. Ini ibu dikasih berapa?" "Aku dikasih 1000 ekor kambing dan 1000 dinar." Aku juga kasih yang sama, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Artinya 1000 ekor kambing dan 4 miliar rupiah. Jadi di tangan sudah ada 8 miliar. 2000 ekor kambing. Udah bersiul-siul pergi membawa kambing. Lewat depan sepupunya Abdullah ibnu Ja'far. Dia heran, sepertinya saya kenal perempuan ini. Disuruh panggil. Maka dipanggil, dijelaskan. "Oh iya benar, ternyata ibu itu ya sekarang. Engkau dikasih berapa?" "Ini aku dikasih 1000, ini juga 1000, kemudian uang ini masing-masing 1000. Aduh, kalau engkau datang kepadaku lebih awal, aku akan kasih ibu lebih banyak. Gak enak kalau aku melampaui saudaraku itu,
terlalu tinggi. Jadi sekarang aku berikan kepada ibu 2.000 ekor kambing dan 2.000 dinar. Jadi sekarang di tangan ibu itu 4.000 ekor kambing dan 16 miliar rupiah. Ibu itu bersiul-siul pulang menemui suaminya. Suaminya dulu marah-marah gara-gara disembelih kambingnya. Sekarang dia heran melihat ini padang pasir penuh dengan kambing 4.000 ekor. Bukan hanya 4, ini juga duit segepok 16 miliar dilempar depan suaminya. Inilah kambing, inilah balasan kambing yang dulu saya sembelih kamu marah-marah sama saya. Dan ini duit ini 16 miliar. Subhanallah. Apa yang perlu kita renungkan dalam peristiwa ini? Satu, negeri sahabat begitu kaya raya. Nggak mungkin orang bisa sedekah miliar-miliar kalau tidak sejahtera, kalau tidak kaya raya mereka. Yang kedua, mereka memahami nilai berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepahaman mereka. Hari ini kambing ada di belakang rumah, tapi mengorbankannya di jalan Allah berat sekali. Padahal mungkin ada 10 ekor di sana. Korban cuma 1 aja. Sudah cukup untuk 40 hari. Korbankan 4 ekor cukup untuk 4 bulan. Itu nenek itu diganti 1 ekor itu dengan 4.000 ekor. Ditambah lagi 16 miliar. Itu yang Tuhannya nenek itu sama dengan Tuhannya kita hari ini. Dia kuasa menggantikan kambingnya nenek itu. Kenapa kita nggak percaya Allah akan gantikan kambing kita seekor itu? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia. Din amanat hai. और दिन की मेहनत भी amanat hai. Agama ini amanat dan usaha agama ini pun amanat. Di seluruh dunia hari ini hadirin yang mulia, ketakutan. Ada 2 ketakutan yang membuat kaum laki-laki tidak keluar dari Allah Ta'ala. 1, takut masalah rezeki. Kedua, takut sama istri. Supaya tidak takut sama istri, maka aja istrinya bareng-bareng. Emang kalau pergi sendiri itu dia bisa curiga. Tapi kalau pergi bareng-bareng dia tidak curiga. Bersedia insya Allah. Kita mau besok jamaah cash. Jadi jangan sampai ada yang pulang besok tidak bawa istrinya keluar dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Jangan takut masalah rezeki. Rezeki ini sudah diatur di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi, bulan, bintang, gunung, lautan ini diciptakan Allah Ta'ala. Rezeki setiap orang itu sudah tertulis di sana. Tidak akan tertukar. Kami pulang dari Somalia hari Kamis, tidak puasa karena kami dalam keadaan safar. Ada pengusaha mengajak kami makan di rumahnya. Pengusaha keturunan India. Dia angkutan truk jurusan Somalia Kenya. Kami di Kenya ini, markas di Kenya itu namanya markas Baitul Mal Nairobi. Kami makan siang di rumahnya, disediakan nasi, disediakan ayam, disediakan roti, disediakan kari. Kami tadinya 6 orang, tapi 1 orang pulang duluan,
sehingga 35 kami makan nasi dengan ayam, roti kami tidak senggol. Orang India ini tanya kenapa tidak makan roti. Dan kami di negeri kami makan beras tuan. Indonesia ini penghasil padi, penghasil beras. Kami makan beras dan ayam. Dia tidak suka karena masakan dia yang dia anggap istimewa itu kita tidak makan. Jadi dia bilang bawa ini. Dia bilang kami sudah kenyang dan nanti malam kami akan pulang ke Indonesia. Bawa ini katanya. Wah, matanya melotot. Ya udahlah, di situ ada kantong plastik putih. Dia suruh anak buahnya masukin ke plastik, suruh dia bawa. Udah. Karena malam itu malam markas. Pada dasar kami sampai di markas, saya langsung bawa kantong putih itu ke dapur. Orang dapur tanya apa ini? Saya bilang itu roti dan kari. Kamu nanti bagikan kepada orang-orang yang buka puasa di markas. Bilang ini dari tuan fulannya. Iya. Oh, setiap orang yang datang ke rumahnya itu harus bawa makanan pulang dan kamu harus bawa ke negara kamu. Wah, buat apa ini? Nanti di pesawat kami makan ini. Bagikan kepada jemaah masjid nanti. Tidak katanya. Lah katanya. Somalia itu matanya putih, kulitnya hitam. Matanya mau belalak, jadi kita jadi ngeri. Ya udah. Menjelang maghrib, mobil yang akan mengantar ke airport sudah ready. Saya ambil kantong putih, saya harus jauh-jauh di bawah kursi. Dan saya sudah punya cita-cita, saya tidak akan turunkan dari mobil ini barang. Udah, kami diangkat ke airport. Kemudian sampai di airport maghrib, kami masuk, check in, sampai di dalam itu udah aman. Tahu ada orang ngejar-ngejar, ketinggalan satu barangnya kantong putih. Ya Allah, ini barang tidak mau tertinggal. Ya sudah, saya ambil, saya taruh di rak sepatu, dari sudah musola. Saya bilang saya tidak mau lihat lagi barang sampai kiamat. Udah kami sholat maghrib dan isya jamaah takdim. Lagi sholat terdengar ada suara-suara yang luar biasa. Saya kenal dia ngomong pakai bahasa Urdu. Logatnya logat Pakistani. Selesai sholat ternyata benar itu orang-orang Pakistan. Saya tanya mereka dari mana. Dia bilang kami ini 3 jemaah itu sehingga transit sebentar di sini dari Mozambik akan kembali ke Pakistan. Dari Mozambik sekian jam terbang, kemudian ke Pakistan itu bisa 8 jam terbang. Dan dia dari Mozambik naik pesawat non Muslim sehingga mereka tidak makan apa-apa. Mereka cerita, ada nggak makanan di sini? Saya jadi teringat tuh makanan di rak sepatu yang saya taruh. Wah, ini ada makanan. Saya ambil, kemudian saya bagikan satu persatu. Setiap orang dapat selembar. Ternyata itu jumlah roti ada 17 lembar dan jumlah karenya ada 17 kantong. Jumlah jamaah itu 17 orang. La ilaha illallah. Siapa yang memberi rezeki? Bagaimana? Dimarahin sama orang India, dimarahin sama orang Somalia, dikejar-kejar sama sopir itu mobil. Ini barang ketinggalan. Orangnya sedang terbang dari Mozambik menuju transit, menuju Pakistan transit di Kenya. Jadi Allah yang membagi rezeki, menjamin rezeki. Tapi kita hari ini ragu-ragu kepada Allah. Padahal kita punya kebun kopi. Kita punya ternak ayam, kita punya ternak kambing, kita punya kolam lele di belakang kebun. Ada buah dan ada jambu dan berbuah, ada sawo berbuah, ada pepaya berbuah. Kita ragu-ragu sama Allah. La ilaha illallah. Karena kita tidak paham nilai perjuangan di dalam Allah Subhanahu. Kita tidak paham nilai agama.
Malam ini malam Isra Mi'raj, 27 hari. Allah perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang memperjalankan. Kalau berjalan sendiri capek. Tapi kalau diperjalankan itu indah semuanya. Nah, yang perintahkan khuruj fi sabilillah itu Allah. Kira-kira jangan terbayang kesulitannya. Kalau membayangkan kesulitan Rasulullah berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, itu wah, tidak terbayang. Gimana mau jalan naik onta aja memerlukan waktu 2 bulan. Ini pasti ada tempat tidurnya ketika dia sudah kembali, bukan hanya sekedar dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Menerima perintah sholat. Nah, sholat inilah yang mendatangkan kesejahteraan. Dulu waktu sahabat yang nggak sholat, miskin hidupnya. Begitu mereka sholat, kaya raya mereka. Kenapa? Hadir yang mulia. Allah Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit tadi, meletakkan rezeki itu di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Aku meletakkan rezeki kamu itu di langit. Dan apa-apa yang aku janjikan untuk kamu, aku taruh di langit. Yang membuat kita hari ini capek, karena barang itu ditaruh di langit, kita carinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita carinya di bawah. Coba pikir, men. Pikir, bro. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk nyari di bawah. Allah yang naruh di atas, kita sibuk nyari di bawah. Wa fis samai rizqukum, itu Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan rezeki, memberikan pengumuman. Surat 51 ayat 22. Surat apa? Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum. Di langit aku letakkan rezeki kamu. Kenapa kita sibuk mencari di bumi? Beruntung Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit. Itu hampir kehabisan nafas. Pesawat ulang-alik untuk naik ke langit namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Paham gak kita perkara ini? Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sehingga orang-orang yang sholat itu menjaga sholat seperti yang diajarkan Rasulullah, maka pasti hidupnya akan sejahtera. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu katakan, as-sholatu maduddin. Sholat ini tiangnya agama. Ada yang mana? Sholat ini mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ada orang datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, saya ini kena krismon, kesulitan pembayaran, mungkin anak kita di pondok, mungkin anak kita kuliah, mungkin kesulitan beli beras. Kita zaman itu ada kesulitannya tersendiri. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, krismon. Rasulullah bukan berikan kambing sana kamu ternak, bukan berikan bibit sana kamu tanam bertani, bukan berikan duit sana kamu berdagang di pasar. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, gimana dengan anaknya? Gimana dengan mantunya?
Bagaimana dengan cucunya? Wa'mur ahlaka bis. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah itu sebabnya para sahabat dahulu kalau ketinggalan sholat begitu sedih mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketinggalan sholat, maka karena dia ketinggalan sholat berjamaah, dia mendenda dirinya dengan membayar 200.000 dirham. Satu dinar itu satu dirham itu sepertujuh dinar di zaman Sayyidina Umar. Jadi kalau satu dinar itu sama dengan 4 juta, dibagi 7 sama dengan 571.000 rupiah satu dirham. Sayyidina Umar denda dirinya membayar gara-gara ketinggalan sholat berjamaah itu 200.000 dirham. 200.000 dikali 571.000 rupiah itu sama dengan berapa? 114 miliar. Denda ketinggalan sholat berjamaah. Gimana nih? Artinya kalau sholat berjamaah itu ribu-ribu miliar dapatnya. Kalau bayar cuma 114 miliar enteng. Tapi kita tidak paham ini. Ada nggak pernah berdenda dirinya di ketinggalan sholat berjamaah? 10.000 aja, 10.000. Jadi panik pun enggak. Masya. Sayyidina Umar denda dirinya karena ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. Itu kalau duit 100.000 ditumpuk, kalau 10 juta itu 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar berapa meter? 114 meter. Panjang stadion Senayan itu hanya 105 meter. Jadi lebih panjang uang dendanya Sayyidina Umar daripada stadion Senayan Jakarta. Gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Karena paham nilai sholat. Kita ini nggak paham nilai sholat. Kita main-main dengan sholat. Kita ketinggalan sholat berjamaah masih bisa senyum-senyum. Kadang-kadang dulu nggak sholat malah masih ketawa-ketawa. Ada orang di sini. Banyak. Hadirin yang mulia. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak paham ini nilai-nilai agama. Kenapa tidak paham? Karena tidak keluar jalan Allah. Orang yang keluar aja kadang-kadang belum paham, apalagi nggak keluar. Masya Allah. Para sahabat seluruhnya keluar dengan Allah Subhanahu. Nggak ada yang tinggal di kampung. Malu mereka kalau mati di kampung itu, malu. Istri-istri mereka merasa aib kalau suaminya mati di pangkuannya. Ini dosa apa saya, kenapa suami saya mati di pangkuan saya? Ya Allah. Mereka itu senang suaminya pergi mendapat agamanya Allah Subhanahu. Sejahtera kehidupan sahabat. Padahal negeri mereka kering kerontang hadirin. Dari dulu sampai sekarang sejauh mata memandang, batu, pasir, gersang, panas. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tani tinggalkan cangkulnya, yang dagang tinggalkan tokonya, yang ternak tinggalkan kambingnya, yang pejabat tinggalkan kantornya, yang main bola pun tinggalkan stadionnya. Allah turunkan keberkahan. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Satu kampung, kalau orang iman dan kampung, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi.
rizki datang kepada mereka. Bahkan dalam keadaan tidak kerja juga rizki datang kepada mereka. Bahkan dalam keadaan buang hajat saja, itu rizki datang kepada mereka. Masya Allah. Siapa namanya itu sahabat lagi buang air? Mikdad. Dia lagi buang air. Datang satu ekor tikus, bawa duit 1 dinar, 4 juta nih. Gimana orang ada duit, kita masuk WC ada duit 4 juta, kira-kira kaget gak kita? Gara-gara tikus. Ini enggak, dia tenang aja, enggak bergeming, padahal itu 4 juta. Tikusnya pergi, bawa lagi duit yang kedua, 2 dinar. Enggak bergeming, udah 8 juta tuh. Bolak-balik tikus itu sampai 17 keping. Sampai puncaknya dikeluarkan. Maksudnya lapor bos, sudah habis stoknya. 17 keping. 17 kali 4 berapa? 64 juta. Hah? 68 juta. Coba. Dia pergi lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada peristiwa begini. Saya lagi menghajat, ada tikus bawa ini. Rasulullah tanya, kamu masukkan nggak tangan kamu ke lubang tikus? Enggak ya Rasul. Kata Rasulullah itu halal. Kalau orang itu manggung, kira-kira dimasukkan nggak? Tangannya ke lubang. Bukan dimasukkan tangannya ke lubang, pulang ambil cangkul. Mungkin sewa traktor. Sewa traktor bukan itu aja digali, mungkin 1 hektar digali. Allah, ini dimudahkan rezekinya. Karena apa hadirnya mulia? Mereka ingin mengejar akhirat. Kalau ngejar dunia, ada Pak Wali Kota kiriman saya satu orang. Kejarlah dunia, pasti kau tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, hanya sebentar. Tapi kalau kau kejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, jumlahnya banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, abadi selamanya. Nah sekarang mau ngejar dunia apa mau ngejar akhirat? Kita nanti buktikan kalau kita skill. Masya Allah. Dia tertipu dengan dunia. Sahabat sejahtera hidupnya karena mereka ingin ngejar akhirat. Kita ngejar dunia itu seperti ngejar bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang. Ada satu orang Satpol PP, ada Satpol PP di sini. Gak hadir kan? Petugas keamanan. Dia jaga rumah majikannya. Ketika dia jaga, tiba-tiba ada satu orang gadis cantik datang. Pakaiannya mewah, dandan menor, perhiasan luar biasa. Dia coba dekati. Walaupun dia merasa tidak selevel, tapi yang namanya coba boleh dong. Ngomong punya ngomong, ditaskir, mau nggak kau menjadi istriku? Mau katanya. Kaget dia. Tapi namanya Satpol PP, dia kan harus lapor sama majikan. Dia lapor sama majikannya, saya mau menikah bos. Nah siapa? Itu ada sama istri saya di depan. Mana? Bawa keluar bosnya dia. Beralak mata majikan, pakaian mewah, perhiasan, dandan mewah. Nggak mungkin kamu bisa menghidupi dia. Nggak cocok buat kamu nih, cocoknya buat aku. Masya Allah, bertengkar itu antara majikan dengan Satpol PP. Akhirnya kamu bertengkar nggak selesai. Mereka sepakat pergi ke rumah
hakim lebih tinggi jabatan di kampung itu. Diceritakan persoalan, kemudian hakim mengatakan mana orangnya, itu dijual. Maka hakim keluar, dia lihat dari atas bawah, ini nggak cocok untuk kalian berdua. Allah, betul kalau bertiga. Ini mereka pergi ke kepala kampung. Pergi kemana di sini? Ke bupati. Pergi kepada raja di tempat itulah, menceritakan persoalannya. Raja tanya, mana orangnya? Itu dulu. Raja melihat, kalian nggak mungkin bisa menghidupi ini. Pasti kalian tidak bisa. Ini cocoknya buat aku. Udah berempat bertengkar ini nggak bisa. Tuan-tuan, ini kita harus buat lomba. Saya akan berlari di depan. Di depan sana itu ada lapangan, dan di depan sana ada kebun sawit, ada kebun kopi di sini. Kebun kopi. Di depan sana kebun kopi, di sini lapangan. Saya akan berlari di depan. Silakan tuan berkejaran. Siapa yang berhasil menangkap aku, maka dia akan menjadi suami aku. Maka mereka pun memasang garis start, garis di depan. Kemudian dor tembakan untuk mengejar. Mulai mereka mau kejar-kejaran, satpol kejaran, kemudian majikannya, kemudian hakim, raja berlari ngejar, terus mengejar. Satpolnya lincah, udah mendekati, tapi dikejar lagi sama majikannya, sampai di ujung lapangan masuk ke kebun kopi, hilang dari sini. Ternyata gadis itu adalah bayang-bayang. Dunia itu bayang-bayang. Udah kejar siang malam, masuk ke dalam bayangan yang lebih besar, hilang dia. Dunia ini tipu-tipu. Allah, tipu-tipu dunia ini. Hilang udah. Kalau udah hilang gimana? Gigit jari, satpol gigit jari, majikan gigit jari, hakim gigit jari, raja gigit jari. Itulah kalau kejar dunia. Sahabat Pak, kalau berjalan menuju dunia itu kejar bayangan. Maka sahabat balik badan. Kalau kita balik badan mengejar akhirat, mau tidak mau pasti bayang-bayang akan ikut kita. Seperti berjalan menuju matahari. Kalau kita berjalan menuju matahari, pasti bayang-bayang ikut kita. Kita naik motor, dia juga ikut naik motor. Masya Allah. Hadirin yang mulia, para sahabat surplus hidupnya, dari minus berubah menjadi surplus. Kenapa? Karena mereka balik. Aisyah, udah ya? Belum sama Aisyah. Oh iya. Hadirin yang mulia, negeri kita ini tidak seperti negerinya sahabat. Di negeri sahabat, kita tanam pohon berubah menjadi tongkat. Di negeri kita ini, tongkat di tanah berubah jadi pohon. Saking suburnya negeri kita ini, tanahnya gembur, pepohonannya subur, sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya kaya, di bawah gunung ada batu bara, ada emas, ada perak, di bawah sana ada intan berlian. Lautnya luas, gelombang tinggi, di dalamnya ada mutiara. Tapi konon negeri kita berhutang, aneh. Bin ajaib. Saya sebenarnya malu bicara. Karena buah-buahan yang ada di negeri kita dari A sampai Z ada semua. Apple, belimbing, cherry, delima, durian, sampai Z ada semua. Di sana negeri sahabat cuma ada kurma. Dulu itu kurma ada, gak ada minyak dulu. Masya Allah. Kita nih buah-buahannya dari A sampai Z, lautnya luas, sungainya wah, masya Allah. Kita menengok ke belakang ini Gunung Sindoro, ya Allah, sampai puncak gunung gak ada kopi. Kok berhutang negeri? Apa yang salah?
Insya Allah. Karena kita belum keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mereka keluar jalan Allah, memperjuangkan Allah. Dan mereka membawa istrinya keluar jalan Allah. Dan supaya istri tidak curiga, bawalah dia, ajak keluar jalan Allah. Semua bersedia insya Allah. Kita ajak istri, penting. Karena tanggung jawab seorang laki-laki bukan hanya makan, pakaian, rumah, tempat tinggal, kendaraan, bukan itu saja. Tapi kita ini bertanggung jawab menjadikan istri kita ratu-ratu kita di dalam surga. Tidak ada cara lain kecuali dibawa dalam perjalanan kami. Semua bersedia insya Allah. Dan sekarang ini hasilnya bukan lagi 4 bulan. Masih sudah meminta kita luangkan masa 6 bulan keluar dari Allah. 4 bulan keluar dari Allah, kemudian 2 bulan di musyawarah. Itu takazah besar. 4 bulan. 40 hari itu ada itu nisab perempuan sebenarnya. Nisab apa namanya itu kalau baru melahirkan? Nisab nifas itu. Apalagi 3 hari, itu mainan bulanan perempuan. Masya Allah, bagus sesuaikan tanggal bulannya dia dengan tanggal bulannya kita pergi. Tapi di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Jadi sekarang kita kazannya 4 bulan. Semua bersedia jalan. Dan sekarang ini diminta menghidupkan setiap masjid 24 jam. Setiap masjid 24 jam. Para sahabat dahulu hidup mereka 24 jam. Ganti-gantian mereka. Maka untuk belajar menghidupkan masjid 24 jam, markas itu kalau perlu dikosongkan. Para penanggung jawabnya keluar semuanya. Jangan ada yang tinggal. Kosongkan aja markas. Nanti Allah kirimkan orang-orang baru. Karena kalau orang lama tidak meningkatkan pengorbanan, dia berdiri di anak tangga. Orang baru mau masuk tak bisa karena dia berdiri di anak tangga. Kalau dia naik itu baru orang baru bisa ikut naik. Dia naik lagi orang baru ikut naik. Begitulah kata Masya. Jadi tingkatkan pengorbanan orang-orang baru akan datang. Alhamdulillah. Saya berbalik dari Bengkulu. Sekarang di Bengkulu ini lebih dari 50 jemaah sedang bergerak dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Bergerak di berbagai kabupaten. Ada yang masih takut dengan corona. Ada juga yang sudah tidak percaya dengan corona. Semua orang ini punya kesiapan masing-masing menghadapi situasi. Tetapi akhirnya kalau iman ini meningkat, maka mereka paham bahwa ajal itu hubungannya bukan dengan corona. Malaikat maut belum pernah pensiun meletakkan jabatannya kemudian memberikan corona sebagai pengganti dia untuk atau paling tidak PLT, pelaksana tugas saya mau pensiun sebentar dah, kelamaan ini kerja mencabut nyawa, kamu corona gantiin tugas saya. Enggak, tetap yang mencabut nyawa itu malaikat maut. Masya Allah. Jadi corona ini ada atau tidak ada, orang tetap mati. Jadi kita jangan terlalu ketakutan dengan propaganda mass media. Nah, untuk bisa mengatasi masalah ini kita harus keluar dari Allah supaya iman melebu dalam hati kita ini dan ketakutan itu metu dari dalam hati kita. Ketakutan kepada makhluk ini kita harus metukan dari dalam hati kita. Masukkan yakin hanya kepada Allah, maka aman insyaallah. Istri kita akan aman, anak kita. Dan Allah jaga. Dalam adab safar itu doanya apa? Allahumma antas sahibu sis safar wal khalifatu bil ahli wal mali wal walad. Ya Allah, engkau sahabat dalam perjalanan. Engkau yang menggantikan aku kepada keluargaku, kepada hartaku dan kepada anak-anakku. Coba. Siapa lagi yang lebih pantas menjadi wakil kita, menjadi wali kita selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari Allah? Tidak. Allah sendiri yang jaga. Itu sebabnya Aisyah dilihat oleh Rasulullah SAW sumringah, wajahnya begitu cerah. Rasulullah tanya, apa yang membuat engkau begitu
senang oleh Aisyah. Kata Aisyah, bagaimana aku tidak senang? Ini kekasih Allah, Habibullah, ada di rumahku, suamiku. Maka kata Rasulullah, ada lagi wanita yang lebih senang daripada Ummu Aisyah. Ada lagi wanita yang lebih senang daripada. Siapa itu ya Rasul? Itu wanita-wanita yang dikeluarkan, wanita-wanita yang tinggalkan suaminya keluar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan Rasulullah yang ada di rumah dia, tapi Allah sendiri yang ada di rumah dia. La ilaha illallah. Karena itu insyaallah silakan berdiri. Yang niat sekarang taskil berapa bulan? 6 bulan dulu. Insyaallah Pak, mari ikut sama. Cambiabei.